Halo, selamat siang pemirsa, selamat datang di Indonesia Memilih bersama saya Bibi Kristami. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Ya pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada. Dalam acara itu Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tembakau di Yogyakarta. Saya mengucapkan selamat Dies Natalis. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada yang digelar di Geraha Sabha Brahmana, Yogyakarta, Selasa pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa Beskap, kain batik, dan blangkon. Dalam acara ini, Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk Rapat Umum Terbuka Dies Natalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga guru besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Dies Natalis ke-74 Universitas Gadjah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruh pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Hulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dipenuhi dengan cara impor, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Mahfud menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Daerah Istimewa Jakarta, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menyapa pengrajin anyaman bambu di Desa Winong, Trenggalek, Jawa Timur. Atikoh mendengarkan langsung aspirasi dari para pengrajin yang mayoritas ibu-ibu. Istri calon presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan safari politiknya ke Trenggalek, Jawa Timur. Siti Atikoh mendatangi kelompok perempuan pengrajin bambu yang berjumlah sekitar 300 orang. Siti Atikoh langsung mendatangi para pengrajin dan duduk di atas tikar bersama dengan ibu-ibu yang sedang menganyam. Para pengrajin mengajari Atikoh menganyam bambu dan membuat besek. Dalam kesempatan itu, Atikoh menyerap aspirasi para pengrajin dan mengharapkan pelatihan dan pembinaan berusaha terus berlanjut. Sekarang kan mungkin ada yang dapat itu ya kartu KIP gitu ya, atau kartu-kartu yang lain, kartu bansos, PKK atau yang dan nanti dijadikan satu semua. Itu biar datanya lebih mudah. Soalnya kemarin ini banyak misalnya yang orang mampu malah dapat bansos, yang tidak mampu malah tidak dapat apa-apa lah. Ini untuk mengurangi risiko yang seperti itu. Jadi yang menerima adalah benar-benar yang berhak. Sebelumnya Siti Atikoh juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren di Tulung Agung, Jawa Timur. Kedatangan Siti Atikoh disambut antusias hangat dari ribuan orang yang berasal dari berbagai elemen, mulai dari santriwan dan santriwati, warga sekitar hingga relawan pendukung Ganjar Mahfud. Seluruh masyarakat yang berkumpul di aula bersolawat sambil diiringi hadroh. Atikoh yang awalnya berada di atas panggung kemudian turun ke bawah untuk bersalaman bersama warga. Dalam sambutannya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Badu Alaina Kiai Haji Abu Sidik mendoakan pasangan Ganjar Mahfud bisa memenangkan Pilpres 2024. Dari Jawa Timur, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden dari Partai Perindo, Mahfud MD, menghadiri dialog kebangsaan bersama pimpinan pesantren se-Banten. Mahfud mengatakan pesantren punya andil besar bagi negara.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kampanye dan safari politiknya dengan menghadiri dialog kebangsaan bersama pimpinan pesantren se-Banten di Gapura Indra Function Hall, Kota Serang, Provinsi Banten. Mahfud MD hadir sebagai narasumber dalam dialog kebangsaan bertema jaminan hukum terhadap kesejahteraan pondok pesantren. Mahfud menyampaikan pesantren merupakan salah satu bagian penting dan memiliki andil besar bagi negara. Karena dari pesantren muncul pejabat negara hingga tokoh bangsa. Karena itulah Mahfud berjanji akan memberikan perhatian khusus pada pesantren. Saya ingin mengatakan bahwa pesantren itu salah satu elemen bangunan nasionalisme kita, sehingga pesantren harus terus maju di garda terdepan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Untuk itu, untuk kesekian kalinya saya mengatakan ustadz-ustadz di pesantren, di madrasah-madrasah, dan orang-orang pesantren yang kemudian banyak menjadi marbot penjaga masjid akan kita perhatikan kesejahteraannya. Mahfud juga menambahkan akan mengusahakan para guru di pesantren agar disetarakan dan disertifikasi oleh pemerintah. Dari Serang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Lombok, Nusa Tenggara Barat dihadiri puluhan ribu massa simpatisan, kader, dan partai pendukung. Dalam pidatonya, Anies menyerukan perubahan untuk Indonesia maju dan berkeadilan. Bertempat di Stadion 17 Desember atau GOR Turide Mataram, Nusa Tenggara Barat, puluhan ribu massa pendukung memenuhi area untuk mendengar langsung pidato politik Anies Baswedan. Dalam orasi politiknya, Anies menggaungkan semangat perubahan dan mengajak masyarakat NTB untuk memilih pasangan Amin. Anies Baswedan kemudian menyambangi pondok pesantren Al-Aziziyah di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di pondok pesantren, Anies disambut para santri dan ulama. Anies bersilaturahmi sekaligus memohon doa untuk kelancaran pemilu 2024. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar adu gagasan dengan milenial dalam acara Slepet Imin di Margonda, Depok, Jawa Barat. Cak Imin menjawab sejumlah pertanyaan yang menjadi keresahan muda-mudi di Depok. Ratusan muda-mudi warga Depok menghadiri acara Slepet Imin di salah satu kafe di Depok. Dalam acara, warga diberikan waktu untuk menyampaikan aspirasi dan gagasannya ke calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Slepet Imin merupakan agenda kampanye yang diselenggarakan Muhaimin dengan konsep dialog Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Bersama Pemuda. Ya. Mic lagi sama? Ya. Oke. Hah? Nggak apa-apa ini. Assalamualaikum. Calon Presiden Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Meski hadir secara virtual, Prabowo berpesan pentingnya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran mendapat dukungan Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia dalam deklarasi yang digelar dalam rapat kerjasama nasional di Semarang, Jawa Tengah. Dukungan diberikan oleh APSI yang diikuti pengurus dari 356 kabupaten kota dari 34 provinsi. APSI bertekad untuk mendukung Prabowo Gibran memperbaiki perekonomian Indonesia dan mencapai swasembada pangan. Prabowo Subianto yang hadir secara virtual memberi pesan akan pentingnya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sudah sejak lama saya memperingati seluruh bangsa Indonesia agar kita harus swasembada pangan. Selain APSI, dukungan bagi Prabowo Gibran juga datang dari ratusan Sri Kandi di Jakarta. Program unggulan dan strategis Prabowo Gibran dengan makan siang dan susu gratis didukung Sri Kandi untuk menangani persoalan stunting dan gizi buruk. Masyarakat memang masih banyak sekali, padahal kita di Jakarta, di kota besar, ternyata masih banyak anak-anak kita yang gizinya itu gizi buruk.
Program makan siang dan susu gratis tersebut dianggap mampu mengentaskan persoalan gizi buruk yang telah dijalankan oleh 76 negara di dunia. Pasangan Capres Prabowo Gibran sebelumnya menginisiasi program unggulan dan strategis dengan makan siang dan susu gratis. Dari Semarang dan Jakarta, Doni Marendra dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang debat Cawapres, ketiga Cawapres telah mempersiapkan diri untuk mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, meyakini Mahfud MD mampu mengungguli debat perdana Cawapres. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada capres atau cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD diyakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana Cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan ungkap Mahfud MD mampu ungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof. Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR. Beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof. Mahfud, kami meyakini bahwa Prof. Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat. Prof. Mahfud itu sudah pakarnya. Pada debat Cawapres ada 6 tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kritikan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang pembangunan jalan tol yang dianggap tidak menguntungkan tukang beca menuai beragam komentar. Salah satunya komentar dari Ridwan Kamil yang menyoroti pernyataan Muhaimin Iskandar di media sosial. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melemparkan kritik terhadap pembangunan jalan tol yang selama ini dilakukan pemerintah. Kritik ini ia sampaikan saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Dalam pidatonya, ia mengatakan pajak pembangunan diolah pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang notabene-nya tidak bisa dinikmati oleh tukang becak. Muhaimin mengklaim hal itu adalah curhatan dari tukang becak yang ditemuinya saat berkampanye. Ucapan Muhaimin kemudian diberitakan oleh media hingga mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil menulis responnya di kolom komentar media sosial media massa tersebut. Di kolom komentar Instagram milik media massa tersebut, Emil mengunggah beberapa poin sebagai respon ucapan Muhaimin Iskandar. Emil mengatakan jalan tol bisa mempermudah distribusi komoditas ke berbagai daerah. Jalan tol juga bisa memudahkan tukang becak yang dimaksud Muhaimin untuk mudik ke kampung halaman dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saling selepet komentar Ridwan Kamil dan Muhaimin pun memancing berbagai komentar di akun Instagram media tersebut. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan halakoh kebangsaan dan pelantikan pengurus Majelis Zikir Al-Walsilah Padang, Sumatera Barat. Mahfud menyatakan perempuan berperan penting untuk mencegah korupsi dan membangun bangsa.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengisi masa kampanye dengan menghadiri halakah kebangsaan dan pelantikan pengurus Majelis Zikir Al-Wasilah di Padang, Sumatera Barat. Dalam acara yang dihadiri ratusan ibu-ibu, Mahfud mengingatkan bahaya korupsi dan menegaskan peran wanita untuk mencegah tindak pidana korupsi. Mahfud menyebut banyak koruptor yang dipenjara karena tuntutan istrinya. Untuk itu, Mahfud berharap para istri bisa mendorong suami agar selalu berbuat baik dan tidak tergiur korupsi. Pernyataan Mahfud terkait peran istri dalam tindak korupsi senada dengan pernyataan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Johanis menyebut istri bisa saja merongrong suami untuk berbuat tidak baik. Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK bahkan menyebut berdasarkan kajian, korupsi terjadi salah satunya karena faktor keluarga. Menurut Mahfud, perempuan merupakan tiang negara. Peran perempuan sangatlah penting dalam membangun bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Tengah Partai Perindo, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, mendampingi kampanye politik Capres Ganjar Pranowo di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ketua DPP Partai Perindo bidang Cyber dan Hankam ini berorasi membakar semangat relawan dan para caleg dari partai koalisi untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Pak Ganjar Pranowo sangat bagus, beliau menguasai budaya, kuliner, lalu kemudian kebiasaan-kebiasaan orang desa, karena memang beliau itu sangat menghayati perannya sebagai pimpinan rakyat. Selain bertemu dengan relawan pendukungnya, Susaning Tias juga mendampingi Ganjar Pranowo ke sejumlah lokasi kampanye. Di antaranya bertemu dengan tokoh masyarakat di Pasar Kumandang, belusukan ke Pasar Induk Wonosobo, dan panen durian di Selomerto. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 juta surat suara mulai dilipat KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang melibatkan warga termasuk penyandang disabilitas. Surat suara yang dilipat meliputi surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga Kabupaten. Baik pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Memilih pada episode hari ini. Dan jangan lupa, pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, yuk sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Dan akhir kata, saya Bibi Kristami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sebanyak 400 warga termasuk belasan penyandang disabilitas terlibat dalam proses pelipatan surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Warga yang terlibat merupakan warga yang berdomisili di sekitar kantor KPUD Cilacap. Totalnya terdapat 4 juta lembar surat suara yang dilipat di 2 lokasi perlipatan, ditambah surat suara cadangan sebanyak 1.000 lembar. Untuk menjamin surat suara dalam kondisi baik, pelipatan diawasi petugas Bawaslu dan kepolisian. Logistik yang telah kami terima untuk Kabupaten Cilacap itu baru 3 jenis surat suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dan ini ditempatkan di 2 gedung. Ini di gedung KPNC ini adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten. KPUD Cilacap menargetkan 29 Desember mendatang 3 jenis surat suara telah selesai dilipat untuk kemudian disortir. Untuk surat suara, Presiden dan DPD RI KPUD Cilacap masih menunggu dan baru akan dikirim awal Januari mendatang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan.